Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1044 Tidak Takut Mati. Pemandangan langit dan awan roh jahat yang sangat besar menarik perhatian banyak orang. Saat ini banyak orang di sekitar Gunung Tianling yang terkena dampak awan ini, karena ini lahir dari roh jahat. Namun setelah kejadian Raja Penghancur, semua orang di dunia menganggap roh jahat sebagai kekuatan jahat yang keji. Bagaimanapun, Raja Penghancur yang agung, raja yang begitu kuat, mati di tangan iblis besar yang tak tertandingi. Siapa yang bisa menjamin bahwa roh jahat berikutnya akan merugikan orang biasa lagi? Terlebih lagi, awan roh jahat yang bergulung di ketinggian sangat tebal, bisa dibayangkan orang yang memancarkan kekuatan ini sangat kuat. Untuk orang yang memiliki roh jahat dan begitu kuat, bagaimana mungkin orang-orang di dunia tidak memperhatikannya? Banyak orang berkerumun ke arah awan roh jahat. Ethan He dan Emma He di samping meja kayu di luar rumah jerami sama sekali tidak tahu bahwa ada orang yang masuk dari segala arah, tetapi mereka tetap tidak bergerak. Menatap tercengang ke arah Dimas Wu yang sedang berlatih, seolah mereka mengikuti Dimas Wu ke dunia latihan. Ini adalah pertama kalinya mereka tumbuh sangat dekat untuk merasakan kekuatan kultivator. Pada saat ini, hati mereka telah dikejutkan oleh kekuatan Dimas Wu. Mata mereka dipenuhi dengan rasa tidak percaya yang tebal. Kekuatan Dimas Wu melampaui batas mereka. Imajinasi membuka mata mereka, dan mereka tidak dapat pulih dalam waktu yang lama, menatap Dimas Wu dengan tatapan aneh. Sampai roh jahat yang luas di langit berangsur-angsur mereda, Emma He tersadaran kembali dan mengeluarkan seruan yang luar biasa, "Kakak, apa aku tidak bermimpi? Apakah benar ada orang yang begitu kuat di dunia ini?" Tentu saja tidak. Idolaku begitu kuat sehingga orang tidak bisa membayangkannya. Saat Ethan He mengatakan ini, hatinya masih bergejolak, meski dia sudah pernah melihat kekuatan Dimas Wu dengan berhubungan dengan Dimas Wu sebelumnya, tapi itu hanya apa yang dia lihat dalam benaknya, dan pada saat ini, dia melihat pemandangan ledakan dahsyat ini dengan matanya sendiri. Namun, mereka tidak mengetahui bahwa kekuatan mengerikan yang mengejutkan mereka tidaklah seberapa. Waktu, dalam latihan terfokus Dimas Wu, berlalu setiap menit dan setiap detik. Seiring berjalannya waktu, roh jahat di tubuh Dimas Wu semakin mantap dan kuat. Itu seperti awan-awan gelap, yang benar-benar menyelimuti dunia, dan awan gelap menekan di atasnya, membuat udara di sini tampak menipis, yang membuat orang merasa agak tercekik. Hari semakin larut, Ethan He dan Emma He akhirnya meninggalkan meja kayu dan berhenti menonton Dimas Wu berlatih. Mereka berdua mulai membuat makan malam. Ethan He bertanggung jawab untuk memotong kayu dan menghidupkan api. Sedangkan Emma He menyiapkan bahan untuk mulai memasak. Tak lama kemudian, makan malam sudah siap. Mereka berdua membawa makanan ke meja kayu di halaman dan mulai makan. Agar tidak mengganggu Dimas Wu, mereka berdua melakukan serangkaian gerakan dengan sangat lembut, bahkan makan. Suara mengunyah sangat kecil. Namun, saat mereka berhati-hati, karena takut mengganggu Dimas Wu, ada semburan getaran di sekitar. Bang, bang, bang. Suara ini seperti langkah kaki raksasa. Satu demi satu, setiap langkah menyebabkan meja makan mereka bergetar hebat. Ethan He dan Emma He mengubah ekspresi mereka dalam sekejap. Mereka tidak peduli tentang makan, dan dengan cepat melihat sekeliling. Apa yang terjadi? Emma He gemetar, wajahnya pucat karena terkejut. Ethan dia berdiri dengan sungguh-sungguh, dan berkata dengan suara yang dalam, "Jangan pergi kemana-mana, aku akan melihatnya." Setelah itu, Ethan He mengambil tiang dari samping, lalu pindah ke tempat yang suaranya paling keras. Dia dengan hati-hati berjalan. "Hati-hati." Emma He panik dan memberitahu Ethan He dengan gugup. Dia melihat Ethan He pergi perlahan, matanya penuh kekhawatiran. Dengan gelapnya malam hari,
gunung tandus yang luas ini terlihat sangat suram. Bahkan di udara, ada nafas yang menakutkan. Secara bertahap, sosok Ethan He menjadi semakin kecil, dia berjalan semakin jauh, dan akhirnya menghilang langsung ke dalam malam. Emma He tidak bisa melihat Ethan He lagi, dan hatinya menjadi semakin bingung. Dia perlahan berdiri dan berjalan menuju tempat Ethan He menghilang. Dia diam-diam mendekat, dan sambil berjalan, dia berbisik, "Kakak, di mana kamu?" Emma He sangat ketakutan. Dia dan kakaknya telah tinggal di sini selama lebih dari 10 tahun dan tidak pernah menemukan hal seperti itu. Bahkan jika ada binatang buas di pegunungan liar, tidak mungkin untuk melakukan gerakan sebesar itu. Ini adalah monster sama sekali. Melihat Ethan He menghilang di depan matanya, ketakutan di hati Emma He tiba-tiba mencapai puncaknya. Sama seperti Emma He yang ketakutan dan bergerak maju perlahan, tiba-tiba Ethan He dengan tegas bertanya di depannya, "Siapa kamu?" Begitu suara itu turun, terdengar ledakan. Sosok Ethan He terbang dalam sekejap, dan jatuh dengan keras di sisi Emma He. Puff! Begitu dia menyentuh tanah, Ethan He menyemburkan seteguk darah, wajahnya menjadi pucat, dan tubuhnya langsung lemas. Melihat hal ini, Emma He kaget, dia langsung jongkok dan membantu Ethan He berdiri, dan berkata dengan gugup, "Kakak, apa yang terjadi?" Saat ini, Emma He benar-benar menyadarinya. Masalah akan datang, hari-hari damai mereka benar-benar hancur. Ethan He menegakkan tubuh dengan gemetar, batuk keras, dan berkata dengan lemah, "Aku baik-baik saja, Emma, cepat, cari tempat untuk bersembunyi." Orang yang datang tidak baik. Ethan He merasakan krisis yang kuat. Reaksi pertamanya adalah menyuruh Emma He bersembunyi dengan cepat. Namun, sebelum Emma He menjawab, malam tak jauh dari sana, satu demi satu muncul. Kerumunan berangsur-angsur bertambah. Ada pria dan wanita, tua dan muda, semua jenis orang. Masing-masing tampaknya memiliki kekuatan yang hebat, aura membunuh juga sangat kuat. Aura yang mereka semua pancarkan menyelimuti tempat ini, membuat Emma He dan Ethan He merasa sesak. Orang-orang yang bisa merasakan awan roh jahat dan berani datang untuk mencari tahu semuanya adalah orang-orang yang berkuasa. Pada saat ini, momentum dari begitu banyak orang berkumpul bersama, dan kekuatan itu secara alami luar biasa. Emma He melihat kerumunan datang ke arahnya. Dia sangat ngeri sehingga dia mengguncang tubuhnya. Dia memandang tamu tak diundang ini dengan sangat ketakutan, dan berkata dengan gugup, "Siapa kalian? Mengapa kalian menyakiti orang tanpa alasan?" Meskipun sangat ketakutan, Emma He masih mengumpulkan keberanian untuk meminta penjelasan dari semua orang. Mengabaikan Emma He, mereka hanya melihat sekeliling dengan mata galak, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Awan roh jahat dipancarkan dari sini. Mengapa hanya ada dua manusia yang tidak mengerti seni bela diri ini? Setelah beberapa saat, ada seorang pria kokoh di kerumunan yang berbicara dengan pelan, membuat suara bingung. Pada dasarnya, sekelompok besar orang ini tidak saling mengenal, tetapi mereka semua datang ke sini untuk tujuan yang sama. Dengarkan kata-kata orang kuat. Pria tua berjanggut putih yang berdiri di garis depan mendengus, dengan jijik berkata, "Kalian bahkan tidak tahu berapa banyak orang yang ada di sini," dan bertanya seperti itu. Orang tua berjanggut putih ini dipanggil Tuan Mohe. Dengan kekuatannya sendiri, dia menciptakan sekte sendiri dan menerima banyak murid, dia cukup terkenal. Pria kekar itu tidak bisa berkata-kata oleh kata-kata Tuan Mohe. Jelas, orang kuat itu tidak menemukan keberadaan Dimas Wu. Tapi Tuan Mohe mengetahuinya. Yang Yen tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Menggema, Tuan Mohe berkata, "Iya, hari ini, semua kucing dan anjing ingin menjadi pahlawan, dan mereka tidak takut dicubit sampai mati dengan satu tangan." Hahaha. Setelah itu, kelompok itu tidak bisa menahan tawa keras. Selalu ada orang yang suka menemukan rasa kehadiran di depan yang lemah untuk menunjukkan kekuatan mereka. Pria kekar itu malu dengan ejekan mereka,
dia menahan amarah yang naik samar di dalam hatinya dan tetap diam. Tuan Mohe tidak lagi peduli dengan pria kekar itu, dia menatap langsung ke arah Dimas Wu di dalam gubuk beratap jeram. Melihat Dimas Wu sedang mengumpulkan tenaga dengan konsentrasi tinggi, Tuan Mohe tampak dingin, dan perlahan melangkah maju, dan berkata dengan suara yang dalam, "Saat ini, kamu masih berani mengumpulkan tenaga di perbatasan Gunung Tianling. Kamu tidak takut mati?" Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.